Bab 4542 Terobosan gagal. Aneh, Tobi tidak ada di sini. Dari mana asalnya gelombang Reiki? Awalnya, Evan tertegun, agak sedikit bingung. Tapi segera, dia sadar, matanya bersinar terang, dia melonjak kegirangan. Sialan, aku benar-benar duduk sampai pikiranku mati rasa. Ada gelombang Reiki di sini. Selain Tobi, memangnya siapa lagi? Siapa lagi? Itu adalah Erik, orang ini akhirnya muncul. Boom. Sebelum Evan menyelidiki dengan cermat dan bahkan dia belum sempat memberitahu Tobi, dia melihat ombak di permukaan laut tidak jauh, seolah mendidih, menggulung. Kemudian, pusaran besar muncul di permukaan laut. Puluhan ribu berkas Reiki bergerak menuju pusat pusaran tanpa hambatan, melonjak dengan liar. Setelah Reiki berfluktuasi, Erik sepertinya tidak berniat menyembunyikannya sama sekali, sebaliknya membuat momentumnya semakin besar. Orang ini menyerap begitu banyak Reiki, apakah dia menahannya terlalu lama, atau sedang melakukan sesuatu? Evan sedikit mengernyit, dengan cepat mentransmisi suara ke Tobi. Boom. Segera setelah itu, ribuan semburan air tiba-tiba naik ke langit. Kali ini, semua yang ada di wilayah laut bergetar dan bergejolak. Reiki sejauh puluhan ribu mil menyebar dengan gila-gilaan, bergegas mati-matian menuju pusaran. Evan berkedip, terbang melawan arah, langsung melesat ke langit. Saat mencapai kehampaan di tengah pusaran, dia tiba-tiba melihat ke bawah, lalu pupil matanya menyusut. Sesosok sedang duduk bersila di tengah pusaran, di dasar laut. Seluruh tubuhnya berwarna emas, Reiki murni yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, seperti orang suci yang datang ke dunia ini. Reiki tak berujung dengan gila-gilaan mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Benar saja, itu adalah Erik Kin. Menyadari sosok ini, Evan merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi pada saat yang sama dia merasa kesal dan hampir menyemburkan darah, merasa sangat tertekan. Dirinya sudah berapa lama bekerja keras untuk menemukannya? 20.000 tahun. 20.000 tahun penuh. Dia berspekulasi kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya dan menginjakkan kaki di tempat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan saat sedang berlatih, dia memikirkan di mana Erik bersembunyi. Alhasil, pada akhirnya orang yang ingin kamu cari ada di mana. Ini hanya berjarak 1000 mil jauhnya dari kamu. Terhadap kultivator alam fase penilaian, itu seperti di samping kaki mereka. Saat perasaan Evan campur aduk, kabut hitam bergulung dalam kehampaan di sampingnya. Erik. Sosok Tobi muncul, matanya langsung tertuju pada sosok di tengah pusaran. Menurutmu apa yang dia lakukan? Evan bertanya. Sekarang aura di bawah saknat kacau, bahayanya tidak diketahui, tidak ada yang akan terburu-buru bergegas ke sana. Dia mencoba menerobos basis kultivasi, tapi sepertinya dia gagal. Tobi melihat lebih dekat, lalu mencibir. Dan juga, orang ini sangat sombong. Apa? Evan terkejut. Di lautan, gejolak Reiki tidak lama. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semuanya berangsur-angsur menjadi tenang. Di tengah pusaran, saat aura emas menghilang, Erik juga mengangkat kepalanya dan menatap Evan, sementara Tobi baru saja muncul dari energi hitam. Terobosan gagal. Menelan buah peri, awalnya untuk mencoba menerobos 3 penurunan. Dengan khasiat buah peri persik pipih, hasil ini tidak mengherankan. Hanya saja Erik masih meremehkan kengerian tubuh Raja Kin. Seperti sebelumnya, saat penerobosan 3 penurunan tinggal selangkah lagi, lubang ilahi tubuh Raja Kin mulai dengan panik menyerap sisa Reiki buah peri untuk menerangi satu persatu bintang lubang ilahi. Pada akhirnya, Reiki buah peri habis,
Erik mengeluarkan semua cairan spiritual dan batu roh yang tersisa, bahkan menyerap reiki langit dan bumi dari kehampaan. Saat ini, 108 sudah menyala semuanya. Tubuh Raja Qin sudah sempurna, sayang sekali kekurangan aura terakhir terobosan. Tapi saat ini, tidak ada kesempatan baginya untuk berlatih. Erik, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi, Toby berkata dengan dingin. Seharusnya pertemuan terakhir kalinya antara aku dan kamu, Erik berkata dengan nada ringan. Hehe, kamu benar. Merasakan aura Erik yang berangsur-angsur menenangkan, Toby tertawa terbahak-bahak. Erik, kamu yang berada di akhir hidupmu, ingin melawanku sampai mati melalui terobosan. Sayang sekali kamu telah bekerja keras selama separuh hidupmu, tetapi tidak ada hasil apapun. Basis kultivasi kamu tidak dapat menerobos. Nasibmu memang ditakdirkan menyedihkan. Tidak mencapai 3 penurunan, memangnya aku tidak bisa membunuhmu. Erik menyipitkan matanya dan berkata, bunuh aku. Buka matamu dan perhatikan baik-baik sekelilingmu. Toby tertawa terbahak-bahak dan membuka tangannya. Di belakangnya, tampak sepasang sayap hitam besar terbentang. Kehampaan di segala arah bergetar. Energi hitam di seluruh langit, iblis monster muncul satu demi satu. Mereka menutupi langit dan menutupi laut, seperti dinding tembaga dan dinding besi, dengan kuat menyegel Erik dalam radius 100 mil. Toby mencibir dan menunjuk ke langit. Jaring darah yang agung juga langsung menyusut, berubah menjadi ribuan mil ruang darah, seperti mata besar, pancaran cahaya langsung menyelimuti Erik di dalamnya. Pada saat yang sama, manusia darah yang dia ubah menjadi pelayan darah muncul di sekitar wilayah laut. Tatapan haus darah dan dingin yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terkunci pada Erik. Erik, kamu sudah melihatnya. Toby tampak marah. Aku bukan lagi Toby yang bisa kamu cubit dan ratakan, aku sekarang memiliki 100.000 monster dan basis kultivasiku puncak fase penilaian 3 penurunan. Ada iblis darah abadi yang membantuku dan pelayan darah yang tak terhitung jumlahnya mengikutiku. Aku adalah penguasa laut warisan, penguasa dunia jalan surga dan aku akan menjadi penguasa Jiushu di masa depan. Adapun kamu, benar-benar membuatku bahagia. Toby menjilat sudut mulutnya dengan lidah merahnya, matanya penuh kegembiraan. Kamu begitu sombong sampai menghancurkan cincin perunggu. Pantas saja aku tidak bisa menemukanmu. Tapi itu juga membuatmu, seperti Kenny tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Aku bisa menangkapmu hidup-hidup, lalu menyiksamu di depan ketiga bajingan tua ini, melampiaskan semua kebencian di hatiku. Bicara tentang ini, Toby tertawa terbahak-bahak lagi. Apa kamu sudah selesai bicara? Erik menggelengkan kepalanya sedikit, dia mengulurkan tangan dan dengan lembut mengaitkan jaringnya. Bagiku, tidak ada perbedaan antara kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang. Erik, kamu benar-benar sombong. Raut wajah Toby langsung memerah, dengan ekspresi ganas. Penghinaan di mata pihak lawan sama persis dengan saat dia dihina di Gunung Pencerahan. Erik mengatakan pada dirinya sendiri dengan tatapan mata dan gerak tubuhnya bahwa dia tidak takut. Namun, kamu akan berlutut dan memohon belas kasihan. Toby melambaikan tangannya. Bum bum bum. 100.000 monster menyerang bersamaan. Adegan luar biasa, dari segala arah, dengan gila-gilaan menyerang Erik. Monster-monster ini berada di bawah kendali Toby dan tidak memiliki kesadaran sendiri, kata-kata Toby seperti dekrit kekaisaran bagi mereka. Jadi saat bergerak, akan menggunakan 100% kekuatannya. 100.000 fase penilaian 2 kegagalan, betapa menakutkannya jika menyerang bersamaan, tak bisa dilukiskan. Melayang tinggi di langit,
Toby menyaksikan monster iblis mengepungnya seperti awan hitam. Meskipun dia ingin membunuh Eric secara pribadi, tapi dia tidak bodoh. Itu bisa kelihatan sombong dan sembrono, tetapi pada kenyataannya, setelah 20.000 tahun, siapa yang tahu apa yang dipersiapkan Eric? Bersambung.